Tiada untaian kata yang paling indah selain kita bersyukur melafazkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tiada pula perbuatan yang paling mulia selain kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan. Hadirin, hari ini bertepatan dengan hari Selasa 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal Masehi yakni 20 Juni 2021. Sepakat seluruh umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, merayakan Hari Raya Idul Adha di musolahnya masing-masing, di masjidnya masing-masing, di halamannya masing-masing. Tapi hadirin, alangkah sedihnya ketika kita mengingat bahwa ada satu tempat di mana saudara kita mungkin mereka tidak bisa melaksanakan ibadah ini seperti hikmatnya kita sekarang ini. Mereka tak bisa untuk berkumpul bersama, mereka tak bisa berjumpa dengan sanak saudara kerabatnya, tapi mereka malah berjumpa dengan para Zionis tentara. Mereka berjumpa dengan para senjata, mereka berjumpa dengan para orang-orang yang terus menghina dan menyiksa. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jamaah hadirin, khatib menghimbau, berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada diri jamaah seluruhnya, untuk seharusnya kita, sepantasnya kita meningkatkan selalu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Hari ini mungkin dari kita banyak yang tidak hadir pada masjid yang kita cintai ini karena berhalangan sakit. Kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan cepat menyembuhkan dia supaya bergabung bersama kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Hari ini banyak di antara kita yang mungkin sehat walafiat, tapi tersibukkan dengan sesuatu urusan dunia sehingga dia lupa atas panggilan Allah hari ini. Kita doakan mudah-mudahan lain waktu beliau mendapatkan hidayah bisa berkumpul bersama kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini hadirin, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, berbagai nikmat yang kita rasakan hari ini, termasuk alat indera kita. Banyak orang yang tak bisa melihat, tak bisa mendengar, tapi dia masih melaksanakan sholat. Tak punya kaki, tak punya tangan, tapi dia masih bisa berjalan ke masjid. Bagaimana kondisi kita hari ini yang masih sehat, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, tapi mungkin enggan melaksanakan ke masjid. Salawat bertampaikan salam, berdaulatkan iman dan berbuahkan Islam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga orang-orang yang selalu bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya di dunia dan di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang pelit bukan hanya yang tidak mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, namun orang yang pelit, baginda Rasulullah bilang, adalah yang ketika namanya disebutkan mereka tidak mau berselawat kepadanya. Maka dari itu mari kita selalu berselawat untuk mendapatkan posisi terbaik di Rasulullah dan posisi terbaik, balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin sidang sholat Id rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang kisah seorang taatnya, patuhnya seorang anak dan taatnya orang tua. Ini dibuka oleh surah ke-37, surah As-Saffat ayat 102 yang saya dibacakan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ini bercerita tentang salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, yang hari ini kita peringati atas karenanya, karena beliau dan anaknya, dialah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sebagai kisah pembuka, ini saja sudah begitu menampar bagi kita. Bapak Ibu semuanya, pernahkah kita berdoa selama berpuluh-puluh tahun dan kita terus tetap berdoa? Apakah kita pernah merutinkan doa, satu doa tersebut selama mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak terkabul tanpa bosan? Ini diceritakan oleh Quran tentang kisahnya Nabi Ibrahim sekian lama merindukan seorang anak. Beliau Nabi kita itu tak punya anak, Bapak Ibu, selama kurun waktu 80 tahun. 80 tahun usia Rasulullah saja 60 tahun. Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah supaya memiliki keturunan selama 80 tahun lebih. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, atas berkah rahmat Allah dan kegigihan Nabi Ibrahim, beliau berhasil memiliki seorang anak yang saleh, namanya Ismail, yang juga seorang nabi, Ismail alaihi salatu wassalam. Pada penggalan ayat selanjutnya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Bapak Ibu, perkataan inilah yang harus kita selalu ingat. Perkataan inilah yang harus coba kita praktekkan kepada anak kita. Mungkin kita sudah semua tahu karena bertahun-tahun setiap tahun melaksanakan Idul Adha dan selalu ini materinya, tapi apakah kita sudah pernah mempraktekannya di rumah? Nabi Ibrahim bilang kepada anaknya, wahai anakku Ismail, aku bermimpi dan di dalam mimpiku itu aku menyembelihmu. Kalaulah ini kita lakukan di zaman sekarang, mungkin tak ada satupun anak yang mau disembelih oleh ayahnya. Kalaulah ini dilakukan di zaman sekarang, mungkin tak akan ada yang mau ayah menyembelih anaknya. Tapi di sini kita belajar pesan penting dari ayat ini, bahwasannya Nabi Ibrahim bukanlah seorang yang biasa. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, di zaman Yahudi ayahnya masih kafir, dia menentang ayahnya karena ayahnya penyembah berhala. Dan di saat itu seluruh penyembah berhala sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mukjizat yang dimiliki Nabi Ibrahim kala itu adalah beliau tahan dengan api. Allah berfirman, wahai api, bertemanlah kamu dengan Ibrahim. Maka inilah Nabi Ibrahim yang lisannya selalu terjaga, yang pikirannya selalu terjaga, perbuatannya selalu terjaga, melahirkan seorang anak yang juga terjaga semuanya. Ismail bilang, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Sebagai anak yang salih, juga meneladani ayahnya yang salih, tidak pandang apapun yang dibilang ayahnya, sami'na wa ata'na, dengarkan dan lakukan. Satajiduni insyaallah minal amin. Nabi Ismail bilang, ayah,
kalaulah memang ini perintah dari Allah, lakukan segera, karena mungkin engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah, melalui mimbar ini layaknya khatib menyampaikan pesan sebagai kita orang tua, hendaklah berlaku adil kepada keluarga, terutama seorang anak, karena anak harus juga mendapatkan kajian-kajian rohani di samping kajian-kajian jasmaninya, harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan rohaninya di samping kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ajarkan mereka tentang adab-adab yang telah diajarkan nabi-nabi kita terdahulu, supaya mereka telah menjadi anak yang saleh dan salihah. Kemudian pesan kepada anak-anak, kepada remaja-remaji, pemuda-pemudi, hendaklah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan sekali-sekali durhaka, karena ridha Allah bersama ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada di kedua murka orang tua. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, hari ini mungkin kita peringati Hari Raya Kurban sebagai peringatan dari Nabi Ibrahim yang menyembelih seekor kibas atau domba atau kambing sebagai ganti dari anaknya Ismail. Yang kala itu saat dia ingin menyembelih Nabi Ismail, Jibril alaihissalam datang menukar korban itu dengan seekor kibas, yang hari ini kita peringati di seluruh dunia sebagai bentuk tauladan kita kepada Nabi dan bentuk rasa syukur kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kurban bukan perkara yang mampu, perkara kurban adalah perkara yang mau. Ada orang-orang yang mampu tapi mereka tak mau, ada orang-orang yang tak mampu tapi mereka mau, dan akhirnya mereka bisa berkurban. Insya Allah kita yang hari ini berkurban menjadi istiqomah, tahun depan juga terus berkurban, dan yang hari ini belum berkurban berdoa supaya tahun depan bisa berkurban, karena kendaraan terbaik saat akhirat nanti adalah kurban yang kita korbankan di hari raya Idul Adha. Kita berdoa di khutbah kedua nanti, Bapak Ibu, khusus untuk Palestina, khusus untuk pandemi yang hari ini sedang berjalan, mudah-mudahan semoga cepat selesai, kita semua diberikan kelancaran dalam urusan dunia, kemudahan dalam urusan dunia, dan semuanya diberikan keberkahan, ampunan, dijauhkan dari segala macam bara bahaya, kejahatan dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil